karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan tema berkreasi dengan Canva pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Tak lupa senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada webinar pagi ini mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nur Azizah Putri Febriani, wakilan anggota Forum Anak RW Ramah Anak 09 Pengasinan Sawangan Depok yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Webinar remaja ini diselenggarakan oleh Lopinca, Kelompok Cinta Membaca, bekerja sama dengan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Pengasinan, didukung oleh Forum Kota Layak Anak dan Forum Anak dan Zakat Sukses Channel Sawangan. Dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk acara selanjutnya, dimohon untuk para peserta webinar mengisi absen yang kolom chat. Absensi dan sertifikat peserta. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Saudara Hanan dan Saudari Natania yang merupakan perwakilan dari Forum Anak RW 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو إلها لقد قلنا إذا شططا صدق Allah yang Maha Pengasih. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, beri dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Tutup telinga mereka beberapa. Kemudian kami bangunkan mereka
agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu, menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Eko Ahadiati, SPD, selaku pendiri Lopinca. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Camat Sawangan, Ibu Nyai Nur Asia, SAG yang telah hadir di tengah-tengah kita ya, yang juga merupakan adalah Ibu Literasi dan Ibu Forum Anak Kecamatan Sawangan. Yang saya hormati pengurus gugus tugas dan RW Ramah Anak Kelurahan Pengasinan, yang saya banggakan para anggota Forum Anak yang hadir di ruangan meeting virtual ini, dan seluruh peserta webinar para remaja. Mungkin ada juga para ibu-ibu ya yang semangat belajar sehingga kita bisa dipertemukan dalam workshop secara daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kasih sayang dan rahmat untuk kita semua di pagi ini yang cerah ini ya, dalam kondisi saum Ramadan ya, yang insya Allah kita saat ini sedang melakukan perintah Allah ya dalam menuntut ilmu dan mendapatkan pahala yang berlipat nih hari ini ya di dalam bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dalam pengikutnya. Adik-adik sekalian, mungkin saya sedikit menceritakan ya tentang Lopinca ya. Lopinca itu adalah kelompok cinta membaca yang awalnya adalah sebuah komunitas membaca. Kami telah beberapa kali ya yang mengadakan kegiatan membaca bareng bersama dengan masyarakat ya di taman-taman kelurahan sebelum pandemi gitu. Namun karena pandemi kita tidak bisa melakukannya lagi. Nah, di masa pandemi ini maka kami juga mempunyai cara bagaimana ya supaya bisa memberikan literasi kepada masyarakat. Nah, karena itu kita mempunyai cara yaitu inovasi ya berupa kegiatan-kegiatan online dengan webinar seperti ini. Nah, kali ini webinar kita yang ketiga ya, yang Lopinca adakan gitu, khusus untuk anak-anak dan remaja. Juga untuk menyambung tali silaturahmi antar remaja, kami membentuk kelompok grup WhatsApp yang bernama Komunitas Remaja Asik dan Inovatif. Adik-adik semuanya sudah bergabung ya ke dalam komunitas kreatif ya. Nah, dan di situ alhamdulillah dari sejak hanya 20-an orang ya isinya ya, sekarang sudah mencapai 130 hampir 140 peserta ya isi dari grup WhatsApp kreatif itu. Mudah-mudahan dengan adanya grup WhatsApp tersebut adik-adik bisa kita sama-sama menggali dan mencari wawasan gitu ya, dan mencari minat bakat adik-adik itu di mana gitu. Nah, kemudian pada bulan April yang lalu ya, kita juga pernah mengadakan acara semacam ini, yaitu pelatihan berupa WhatsApp gitu ya. Yang mengisi juga Miss Farah ya, yang mengisi hari ini ya waktu itu ya. Bank. Nah, saat ini kita ingin membuat Canva gitu. Apalagi kan sekarang Canva lagi tren ya untuk membuat tampilan-tampilan seperti itu sehingga adik-adik bisa lebih
berkreasi gitu ya. Dan siapa tahu dengan adanya setelah mengikuti kegiatan ini, jadi adik-adik tahu, wah ternyata kayaknya saya suka nih dengan desain-desain Canva seperti ini gitu ya. Nah, perlu adik-adik ketahui juga webinar workshop ini yang merupakan rangkaian kegiatan webinar hari ini, kemudian 20 April, insya Allah narasumber kita ya Miss Farah itunya lewat kuliah WhatsApp di grup kreatif. Jadi nggak terputus belajar hanya sekarang aja karena pasti waktunya juga tidak cukup ya. Nah, lalu untuk evaluasi kita akan adakan lomba kreasi Canva ya, yaitu membuat kartu ucapan Idul Fitri yang insya Allah akan digelar mulai tanggal 27 sampai 30 April 2002. Nah, nanti dari hasil karya adik-adik ya, pengumumannya akan dilaksanakan insya Allah tanggal 1 Mei 2022 ya. Nah, untuk mengenai hadiahnya ini ya, nanti kita lihat saja ya, insya Allah lumayan gitu ya. Nah, kemudian terima kasih ya kepada adik-adik kreatif yang sudah bergabung dan mempercayakan program-program kegiatan ya, untuk adik-adik ikuti. Semoga nanti sih setelah webinar ini kita akan mencoba lagi ya berusaha untuk mengembangkan program lagi agar tujuan kita yaitu itu menjadikan anak Indonesia yang cerdas, ceria, kreatif dan bertakwa itu dapat terwujud gitu. Nah, sebelum saya tutup sambutan dari saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, kemudian juga kepada Bu Camat Sawangan atas supportnya ya, Bu Nyai Nur Asia SAG, terima kasih Ibu, kemudian Pak Lurah Pengasinan, Bapak Asep Suherman SC juga supportnya luar biasa. Bu Susi, Ketua Ramah Anak RW 9 ya, bersama forum anaknya yang telah membantu acara ini. Kemudian juga Bu Retno, Forum Kota Layak Anak ya, yang telah membantu dan mensupport acara ini juga gitu, sukses ya seperti itu. Dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini baik moral dan material. Nah, kami atas nama saya atas nama panitia meminta mohon maaf gitu ya apabila dalam penyajiannya ada banyak kekurangan karena memang yang namanya daring itu terkadang terkendala dengan IT ya seperti itu. Ya, ini saya ada sedikit pantun ya. Ke pasar Parung beli dangnya diantar pemuda aktif. Kalau mau jadi remaja yang gabung ke komunitas kreatif. Ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eko Hadiati, SPD, atas sambutannya. Saya mengutip informasi penting yang disampaikan oleh Ibu Eko bahwa webinar remaja kita bertema berkreasi dengan Canva. Ini merupakan rangkaian kegiatan pertama yang akan dilanjutkan pengajarannya lebih mendalam di kuliah WhatsApp di grup kreatif komunitas remaja asik dan inovatif. Dan finalnya adalah lomba kreasi Canva yang membuat kartu ucapan Idul Fitri. Baik, kita masuk ke sambutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Camat Sawangan, yang juga merupakan Bunda Literasi dan Bunda Forum Anak Kecamatan Sawangan untuk memberikan motivasi sekaligus membuka acara pada webinar hari ini. Kepada Ibu Nyai Nur Asia, SAG, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan di hari yang ke berapa Ramadan ini ya? Di hari yang ke 20 ya, sudah masuk 20 ya? 21 Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap melaksanakan amal baik ya. Salah satunya selain ibadah ini adalah satu amal kebaikan yang insya Allah bisa berlipat ganda pahalanya karena bulan baik
pada kesempatan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, terutama yang dilaksanakan oleh Forum Anak Kelurahan Pangasinan ya ini ya. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Eko Ahadiati ya sebagai founder Lopinca. Ya Bu Eko ya, alhamdulillah dengan adanya Bu Eko ini kegiatan anak-anak kreatif tetap terjalin ya, karena beliau sebagai fasilitator forum anak ya Bu ya. Terima kasih Bu Eko. Kemudian yang kami hormati juga Miss Farah Miss Farah Queen kali ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan memberikan ilmu buat para pemuda, para anak-anak yang ada di Kecamatan Sawangan khususnya, yaitu di Forum Anak Pangasinan. Dan sepertinya saya lihat pesertanya ini dari tidak hanya Sawangan ya Bu Eko ya. Tidak hanya Sawangan, saya lihat ada Beji. Alhamdulillah ilmu itu tidak terbatas pada usia ya. Insya Allah semua bermanfaat. Dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sehingga saat ini kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan bisa menjadikan kita sebagai penerima syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Para peserta webinar berkreasi dengan Canva ya yang diadakan oleh Lopinca yang berbahagia, kami dari sebagai forum Bunda Literasi dan Bunda Forum Anak Kecamatan Sawangan tentunya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena dengan gembira, dengan senang hati menyambut kegiatan yang dilaksanakan oleh Lopinca khususnya yang selalu dinamis ya mengadakan kegiatan di berbagai keadaan. Walaupun dulu dengan bisa bertatap muka, dengan mengadakan forum baca kelompok cinta membaca ini diadakan secara langsung di taman-taman kelurahan ataupun di tempat-tempat tertentu. Sekarang walaupun dalam keadaan pandemi ya bisa tetap melaksanakan walaupun secara online. Dan ini yang kedua ya yang saya ikuti ya, yang kemarin itu kalau nggak salah lomba membuat cerita ya, lomba belajar membuat cerita. Alhamdulillah. Insya Allah ini dicatat sebagai satu amal kebaikan ya Bu Eko dan semua forum anak yang ada di Pangasinan. Untuk saya, sebentar, anak saya udah keluar. Sebentar, mama lagi cium dulu ya. Oke. Ya intinya kami sebagai Bunda Literasi ataupun forum anak, baik di kecamatan ataupun di kelurahan sekecamatan Sawangan itu sangat mendukung ya, sangat mendukung dan atas semua kreativitas yang diberikan untuk anak-anak, membangun anak-anak menjadi anak-anak yang maju, yang kreatif, yang mandiri, mengikuti kemajuan teknologi ya, terutama karena mengingat dari judulnya berkreasi dengan Canva ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Segala sesuatu zaman sekarang kan semuanya serba digital ya. Saya aja belajar Canva itu dari anak saya, dari anak saya untuk membuat flyer ya, flyer ataupun ucapan-ucapan gitu. Dan insya Allah ini bisa menumbuhkan kreasi baru buat anak-anak khususnya di Kecamatan Sawangan ya. Dan tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga sekarang sudah melek
melek informasi digitalnya ya, sudah melek internet dan sebagainya itu merupakan satu kemajuan, merupakan satu hal yang memang dibutuhkan kita pada zaman sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memberikan support, semangat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini selain memberikan manfaat juga bisa menambah pengetahuan, ilmu buat anak-anak, buat kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan zaman, ya. Sawangan tetap akan berjaya, akan maju mengikuti semua semua perkembangan zaman yang ada pada masa ini, gitu aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eko, Mbak Aziza, Miss Farah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan nanti sampai akhirnya timbul generasi-generasi muda yang kreatif ya, terutama di bidang teknologi ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nyai Nur Asia, SAG, yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Selanjutnya menginjak acara yang keempat, yaitu tibalah kita di acara utama webinar remaja kita hari ini, yaitu workshop bertema berkreasi dengan Canva oleh narasumber kita, Miss Faraki. Sebelum kita mendengarkan paparan materi dari narasumber, saya bacakan terlebih dahulu biodata pembicara kita. Nama lengkap Farhatun Koshwa. Tempat tanggal lahir Pandeglang 2 April 1983. Alamat Duren 3 Pancoran Jaksel. Keluarga. Nama suami Ismail Zain. Anak Farisa Najwa Muhammad Barak Jazili. Giat Abdullah Hasbi. Pendidikan S1 Bahasa Inggris, S2 Manajemen. Experience 2006 sampai 2009, guru SDIT, guru kelas, guru bahasa Inggris, wakak kurikulum, penulis buku anak. Hobi, desain, videografi, menulis, memasak, menggambar, menonton. Moto, belajar dan mengajar bukan kewajiban, tapi panggilan jiwa. Luar biasa biodata dari narasumber kita acara webinar kali ini. Dan kali ini merupakan webinar kedua kali beliau mengisi acara webinar yang diselenggarakan oleh Lopinca. Teman-teman tentu sudah tidak sabar lagi bukan untuk menyaksikan dan belajar bersama Miss Faraki. Langsung saja kami persilakan Miss Faraki untuk menyampaikan materinya. Kepada Miss Faraki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banggakan ya Ibu Nyai Nur Asia SAG selaku Bunda Literasi. Salam kenal Ibu Nyai Nur Asia, Masya Allah. Hari Ya, ini sama-sama, senang sekali bisa silaturahim ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, Masya Allah ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang seperti tadi disampaikan Ibu Nyai Nur Asia ya, bahwa bulan Ramadan ini kita gunakan untuk melakukan hal baik
gitu kan. Nah, salah satunya belajar. Belajar itu kan salah satu ibadah gitu. Materi hari ini tentang bagaimana kita berkreasi dengan Canva. Berkreasi dengan Canva itu sebetulnya sangat mudah, dalam tanda kutip ya, sangat mudah, karena Canva itu sudah menyiapkan begitu banyak template-template yang bisa kita gunakan. Tapi ada tapinya gitu. Tidak semua template yang kita lihat bagus gitu, ya, yang sesuai dengan keinginan kita itu gratis gitu. Maka kita harus belajar bagaimana sih cara membuat desain baru gitu kan di Canva gitu. Karena Canva itu memang banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita gunakan asal kita tahu caranya untuk mencari elemennya itu gitu. Karena kalau kita menggunakan template yang ada, yang gratis ya, yang free itu terbatas gitu. Kalaupun banyak, tapi kadang ya itu yang paling sederhana gitu. Karena bagaimanapun saya termasuk kontributor Canva ya, maksudnya yang membuat, kalau saya lebih kepada memberikan vektor gitu kan. Jadi orang yang bagus-bagus itu pasti yang berbayar. Yang berbayar itu di Canva maksudnya ketika kita menggunakan template itu. Belanda itu apa sih? Bukan, satu lagi yang warna biru. Ya, Monde. Ya, jadi maka sekarang kita akan berusaha untuk memaksimalkan Canva ini dengan membuat desain baru. Maka kita harus tahu bagaimana sih prinsip-prinsip apa saja yang harus kita tahu tentang desain ya. Oke. Saya buka dengan ini menggunakan Canva. Saya sengaja membuat slide di Canva dan bagaimana cara share di slide di Canva itu untuk presentasi gitu. Nah, bisa dilihat ya nanti. Ini menggunakan Canva semua, menggunakan template yang ada di Canva. Nah, ini. Menurut John Moore Williams, design is communication. Jadi, kalau menurut John Moore Williams ini, bahwa desain itu adalah sebuah cara komunikasi. Gitu. And you can't communicate if you don't know what you want to say. Jadi, kita kan nggak bisa berkomunikasi kalau kita nggak tahu apa yang ingin kita ucapkan. Gitu. Jadi, dengan kita belajar desain, kita bisa mengutarakan atau menyampaikan apa yang ingin kita ucapkan gitu melalui desain yang kita buat. Jadi John Moore Williams itu mengatakan bahwa design is a communication gitu. Jadi desain itu adalah komunikasi gitu. Jadi ketika kita membuat desain berarti itulah cara kita untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan, termasuk kartu ucapan gitu kan. Berarti kalau kartu ucapan kita ingin mengucapkan selamat hari raya misalnya gitu kan. Jadi lewat desain, lewat kartu ucapan ya. Baik. Nah, untuk membuat sebuah desain kita harus memperhatikan apa saja yang ada 4 hal yang disebut dengan the AIDA model. AIDA itu AIDA ya, AIDA. Jadi ini sebetulnya abbreviation ya, singkatan dari yang pertama itu A-nya itu attention. Ya, attention itu bagaimana seorang itu mau melihat desain yang kita buat. Jadi si desain yang kita buat itu bisa membuat orang lain mau melihatnya gitu. Nggak dilewat begitu aja gitu ya. Yang kedua interest. Melihat desain kita maka akan melanjut ke interest. Dia akan tertarik. Oh, ini bagus nih. Warnanya bagus, gambarnya bagus, pemilihan desainnya bagus gitu. Jadi ada interest, ada ketertarikan. Pertama kan tadi melihat ada attention dulu. Terus yang
kedua interest, tertarik, wah ini aku pengen nih gitu. Nah, yang ketiga ada desire, audiens semakin ingin tahu lebih jauh. Maka kalau sudah ada attention, ada interest, tadinya melihat terus tertarik, lalu ada desire, dia ingin tahu apaan nih si apa namanya desain ini, apa saja nih elemen-elemennya, apa saja nih warna-warna yang dipakai gitu. Jadi dia ingin tahu. Akhir kalau sudah ada tension, interest, desire, maka akan ada action. Si apa namanya si audiens itu akan memilih desain yang kita buat. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah desain, maka 4 model ini ya harus diperhatikan. Model AIDA ini harus diperhatikan. Harus membuat orang lain melihat, harus membuat si orang lain itu tertarik pada desain kita, lalu membuat si audiens itu ingin tahu lebih jauh, dan akhirnya memakai desain yang kita desain yang kita buat. Gitu. Terutama kalau misalnya ada orang lain yang minta, tolong dong buatin desain untuk aku gitu kan, misalnya kartu ucapan Idul Fitri, gitu. Tolong buatin ya dengan nama ini, atas nama keluarga ini gitu. Nah ini harus diperhatikan, attention-nya, interest, dan action-nya. Gitu. Lalu selanjutnya, nah ini juga penting ketika kita akan membuat desain, prinsip-prinsip dalam mendesain. Gitu. Ketika kita sudah tahu AIDA model, bahwa sebuah desain itu harus menarik, harus bisa membuat orang itu ada desire, tahu lebih jauh tentang desain itu, lalu akhirnya memakai, maka kita harus tahu prinsip-prinsip ketika membuat sebuah desain. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah sebuah desain itu harus memiliki kesatuan, unity, ya. Jadi semua bagian bentuk harus memiliki keterkaitan. Dalam sebuah desain dia harus memiliki keterkaitan. Misalnya yang saya pakai sekarang ini di slide ini, terutama slide ya. Semua yang dipilih ini adalah dengan desain ya, materinya tentang desain, maka saya cari gambar-gambar yang menggunakan orang yang sedang memegang mouse dan sedang ada komputer gitu, PC atau laptop di depannya. Jadi dia memang sedang membuat desain gitu kan. Lalu dilengkapi dengan tulisan-tulisan gitu, terus ada tambahan-tambahan elemen-elemen lain, dan ini memiliki kesatuan gitu. Jadi nah ini kan gambarnya gitu kan ada kesatuan, karena kan kalau membuat desain berarti kan memakai laptop, terus dia sedang menggunakan mouse gitu, terus ini pun yang saya gunakan ini kesatuan juga, unity ya, bentuk-bentuknya yang saya pakai gitu. Jadi ini adalah unity, harus nyambung gitu kesatuan itu, jangan sampai membuat desain presentasi atau desainnya itu tentang tentang membuat desain gitu kan, tentang pelatihan Canva, tapi gambar-gambarnya malah anak-anak gitu, terus di sini tentang keseimbangan tapi gambarnya gelas atau apa gitu, jadi nggak nyambung gitu. Jadi harus ada kesatuan ya. Jadi semua bagian bentuk itu harus memiliki keterkaitan, semuanya harus terkait, karena kalau satu tidak terkait nanti jadinya rancu gitu ya. Seperti yang saya tadi sebutkan, ketika kita membuat kartu ucapan misalnya Idul Fitri, tapi malah dikasih gambarnya sapi sama kambing sama domba gitu kan, itu kan kurang nyambung ya, tidak terkait gitu. Ucapannya selamat Idul Fitri, tapi gambar-gambarnya, bentuk yang lainnya itu yang dimuat di sana itu malah kambing, sapi, yang nggak nyambung, itu kan untuk kurban gitu, jadi kurang nyambung gitu ya. Jadi harus ada kesatuan, harus ada keterkaitan. Yang kedua prinsipnya adalah keseimbangan. Jadi dalam sebuah desain itu harus ada keseimbangan, itu di mana kondisi yang sama baik vertikal ya, atas dan bawah, ataupun horizontal, kiri kanan, itu harus seimbang. Jadi jangan sampai yang yang sebelah kiri saja gitu yang penuh, sementara yang ini kosong yang kanan, itu tidak seimbang gitu ya.
akan jadi rancu gitu, jadi apa, kosongnya banyak sekali. Atau misalnya yang atasnya saya turunkan ini ke bawah gitu, ini kosong di sini penuh sampai ke bawah, itu kan tidak seimbang, itu akan sangat mengganggu dan tidak nyaman dilihatnya ya. Jadi itu keseimbangan yang kedua. Yang ketiga, pengulangan. Nah, dalam sebuah desain itu harus ada pengulangan. Pola pengulangan terus-menerus dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi diusahakan, terutama dalam sebuah slide ya, sebuah presentasi gitu. Jangan sampai warna, misalnya nih, di slide pertama warnanya oranye, di slide kedua warnanya merah, di slide ketiga warnanya biru. Itu akan sangat, yang melihat itu tidak nyaman. Usahakan semua slide itu sama di ibu-ibu atau teman-teman, dan awal kakak saya karena yang sama gitu. Ada yang bisa melihat warna apa saja yang saya pakai? Coba boleh di unmute. Halo? Dari warna yang pengulangan yang saya pakai warna apa? Coklat hitam. Coklat hitam, dan yang paling dominan apa? Coklat hitam dan Putih. ya, putih. Jadi dari slide pertama, kedua, ketiga ini selalu ada pengulangan. Karena memang prinsip desain seperti itu. Ini yang bagus ya, desain yang bagus. Karena kalau misalnya slide pertamanya warnanya coklat, slide kedua jadi merah, slide ketiga jadi warna hijau, itu akan mengganggu audiens. Mata audiens itu akan cepat terganggu lah gitu misalnya ya. Tapi kalau warnanya sama dari awal sampai akhir, itu dia yang melihat itu akan lebih smooth matanya, jadi lebih nyaman untuk audiensnya ya. Itu warna. Terus ada yang bisa melihat lagi nggak apa yang diulang-ulang dari slide pertama, kedua, dan ketiga? Pengulangan apa lagi selain warna? Lingkaran. Nah, iya, ini ya, yang ini ya. Ini diulang-ulang. Nah, ada pengulangan terus. Apalagi? Kalau lebih jeli ada. Ya? Gambar orang. Gambar orang, ya bisa. Apalagi? Ada lagi? Oke, ini font yang digunakan. Font yang digunakan itu sama dari awal sampai akhir. Kenapa? Supaya tidak mengganggu, yang tadi tidak mengganggu fokus atau konsentrasi audiens ya. Ini terutama untuk presentasi ya gitu. Termasuk juga nanti kalau misalnya desain dalam satu halaman ya, misalnya flyer atau misalnya kartu ucapan, jangan sampai nanti fontnya terlalu banyak, nanti ada prinsip lainnya ya. Fontnya kebanyakan, warnanya banyak banget, terus namanya bentuk-bentuknya terlalu banyak, itu akan bikin pusing gitu yang ngelihat gitu ya. Jadi ingat lagi AIDA model tadi, harus attention, apalagi A attention, I-nya interest, D-nya desire, yang terakhir harus bisa mereka mengambil keputusan gitu kan untuk memakai desain kita. Yang keempat, prinsipnya adalah harus ada kontras ya. Jadi menciptakan perbedaan dalam sebuah halaman desain. Jadi setiap halaman itu harus ada kontras. Dalam artian gini, misalnya di dalam desain ini, kakak contohin satu dulu ya. Background ini warna putih. Backgroundnya warna putih. Lalu usahakan, misalnya ini, si bulatan ini jangan sampai warnanya yang deket-deket dengan putih, misalnya abu-abu gitu, abu-abu yang muda, jangan. Jadi harus ada kontras. Kenapa? Supaya bisa kelihatan antara background dengan lingkaran ini, jadi terlihat jelas kontras gitu. Atau misalnya ini elemen ini dengan tulisan ini, cara warna ini warnanya coklat muda gitu, ada kontras. Jangan
warnanya ini yang belakangnya, lalu warnanya untuk yang apa namanya si fontnya ini pakai warna coklat yang sama gitu, akan tidak terlihat. Gitu. Atau misal contohnya nih, backgroundnya warna kuning, kuning kuning muda gitu kan. Terus tulisannya kuning agak tua sedikit, itu nanti akan terlihat tidak apa ya, tidak jelas tulisannya. Tapi kalau seperti ini ada kontras gitu kan, jadi lebih kelihatan jelas, enak lihatnya gitu ya. Jadi kontrasnya itu seperti itu. Itu contoh. Nanti ada lanjutannya lagi ya penjelasannya. Nah, yang terakhir itu ada harmoni. Jadi sebetulnya harmoni ini mencakup semua nih, keserasian agar desain tidak terlalu ramai ya. Dengan prinsip harmoni ini, si desain itu sederhana aja, tidak usah terlalu ramai, tidak terlalu banyak bentuk, tidak terlalu banyak tulisan gitu kan, tidak dipakai karena memang nanti ada aturannya berapa font yang boleh dipakai, berapa boleh warna yang boleh digunakan gitu, dalam satu desain ya. Karena kalau terlalu banyak warna, misalnya nih satu desain itu warnanya, warna pelangi gitu, itu tuh yang ngeliat tuh kayak ini apa sih gitu. Atau kita bisa pakai baju aja ya, pakai baju jilbab merah, bajunya ungu, bawahannya roknya kuning, masya Allah gitu ya, yang dilihat, yang ngelihat akan apa ini gitu kan. Sama desain juga sama gitu kan. Apa dia butuh sesuatu yang memang sederhana aja, warnanya sederhana gitu. Jangan, kalaupun warnanya terang, tapi tidak boleh banyak-banyak warnanya. Nanti ada aturannya ya. Oke. Selanjutnya, maaf. Oke, selanjutnya kita bahas tentang keseimbangan ini. Oke, keseimbangan. Jadi keseimbangan yang seperti tadi disampaikan bahwa keseimbangan itu kan ada antara ini ya, antara atas dan bawah, kiri dan kanan itu memang harus seimbang gitu. Nah, seimbang ini memiliki dua bentuk gitu. Ada yang simetris, ada asimetris. Simetris itu adalah maksudnya susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. Jadi yang namanya simetris itu dia fokusnya itu di tengah. Misalnya nih, kalau dari desain yang kakak pakai atau yang saya pakai ini menggunakan simetris atau asimetris? Silakan boleh dijawab. Ini simetris atau asimetris? Kalau dari ini apa namanya pengertian simetris dan asimetris? Ya boleh di open mic. Asimetris. Ini simetris atau asimetris? Ya? Asimetris. Ya, asimetris ya. Jadi kita lihat di sini. Si gambar ini diletakkan di sebelah kanan, tapi ini tetap seimbang ya. Masih ada space di sini juga space-nya pas, di atas juga pas, di sini juga pas. Jadi ini asimetris. Kalau simetris, nanti kita meletakkan si objek itu di sini, di tengah-tengah ya. Dan tulisan nanti akan boleh di bawah atau di atas, itu namanya simetris. Kalau ini asimetris. Jadi untuk membuat prinsip keseimbangan, kita menggunakan gambarnya itu misalnya yang ini ya, seperti yang desain ini. Gambar itu di sebelah kanan, tulisan sebelah kiri. Itu untuk yang asimetris. Jangan sampai ini misalnya gini. Jangan sampai gambar di sebelah kanan, tulisan juga sebelah kanan semua. Di sini kosong gitu. Itu nggak seimbang. Jadi apa ya? Jadi rancu gitu kelihatannya. Jadi kosong, kebanyakan kosong gitu. Termasuk kalau yang simetris nih, kalau yang simetris juga usahakan itu benar-benar nanti diatur kanan kirinya itu pas gitu ya, harus seimbang seperti itu. Next, nah yang tadi, yang kontras itu ya, bahwa ketika sebuah desain kita
kita harus memakai prinsip adanya kontras dalam sebuah, terutama dalam satu halaman ya, dalam satu slide halaman gitu. Misalnya atau kalau dalam kartu ucapan itu dalam satu sisi ucapan gitu. Itu harus ada kontras. Jadi kontras itu ada 4 macam. Jadi pertama itu bedakan warnanya. Dari antara warna background dengan tulisan, antara antara elemen pendukung ini dengan tulisan. Jadi harus ada kontras, harus beda warnanya, jangan sama. Karena kalau sama ya akan nempel gitu, jadi akan tidak jelas gitu, tidak terlihat ya. Lalu yang kedua, untuk membuat kontras itu, untuk membuat prinsip kontras itu, bedakan ukurannya ya. Ukuran apa? Contohnya ukuran font gitu. Jadi ini kan judul di satu slide ini ya, satu halaman ini. Ini subjudul, ininya. Jadi dia ini paling besar, ini headingnya, subheadingnya. Lalu ini agak besar, ini lebih kecil. Jadi dibedakan ukurannya, jangan semua satu halaman itu ukurannya 20 gitu. Itu monoton gitu, nggak kontras gitu ya. Jadi buat minimal itu memang tiga ukuran ya. Misalnya ini ada, nanti saya jelaskan berapa ukuran yang pas ya untuk membuat dalam desain ya. Jadi jangan sampai ini semuanya besar gitu tulisannya, nggak ada yang kecilnya, nggak ada kontras jadinya. Desainnya itu jadi monoton gitu, atau kecil semua gitu. Kita nggak tahu jadinya yang mana nih judul yang mana gitu. Yang penting yang harus itu tuh mana gitu. Jadi kontras ini membantu juga kita mengetahui mana yang penting yang harus dilihat gitu. Ya. Lalu yang ketiga, perbedaan bentuk. Kalau di sini bentuk-bentuk yang saya pakai memang tadi itu ya, harmoni, harus sederhana saja, jangan terlalu banyak. Semua dipakai, bentuk segitiga ada, bentuk lingkaran ada, semua dipakai sampai pentagon ada, semuanya ada gitu. Jangan terlalu banyak juga gitu. Harus prinsip harmoni juga digunakan gitu ya. Jadi perbedaan bentuk ini kita pakai sedikit aja, misalnya bentuk yang ini, terus yang lingkaran ini gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak juga, tapi tetap harus ada kontrasnya. Jangan sama semua lingkaran aja. Yang kelima, ada untuk membuat kontras itu buat jarak ya, beri ruang kosong, white space. Nah ini white space ya. Ada white space di sini, ada white space di sini, ada white space di sini. White space itu bukan berarti warnanya ini ya putih ya, bukan. Maksudnya ada ruang kosong gitu. Jadi enggak semua satu halaman itu tulisan, gambar, bentuk gitu kan, penuh gitu. Enggak ya. Jadi kalaupun misalnya dibuat seperti ini kan, ini ada beda gitu kan, ini ada beda, tapi tetap menggunakan prinsip ini, ada jarak, ada white space, ada ruang kosong yang membuat jadi lebih kontras gitu kan. Jadi kita fokus nih, oh ini perbedaan warna, ini perbedaan ukuran, jadi kita bisa lihat seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang harus perhatikan tentang kontras, bagaimana akhirnya desain itu menjadi lebih menarik dan bisa dinikmati, dan pesan yang kita ingin sampaikan itu sampai gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ukuran desain. Kalau tadi kita sudah tahu model untuk membuat desain itu harus apa saja ya, syarat-syaratnya lah gitu, harus AIDA gitu kan. Nah, lalu kita juga sudah tahu apa saja prinsip-prinsip desain gitu. Maka kita akan mulai nih, memulai desain gitu kan. Yang pertama yang kita pikirkan adalah ukuran desainnya. Ini tergantung kan gitu. Ketika kita misalnya nih, aku mau bikin kartu ucapan gitu kan. Nah, kita kan harus menentukan ukuran desain, jangan sampai kita mau ngirim di Instagram pakai pakai ukuran untuk yang YouTube gitu kan. Nanti kepotong gitu, sayang. Jadi kita harus tahu ukuran desain yang kita gunakan itu mau apa, mau berapa, mau di mana kita kirim.
kita bisa tentukan ukuran desainnya. Sesuaikan dengan medianya intinya. Di media yang ingin kita pakai untuk mengirimkan desain ini, atau misalnya kartu ucapan ini gitu kan, kartu ucapan itu mau di mana dikirimnya gitu. Kalau di Instagram feed, Instagram story beda-beda. Misalnya Instagram feed, kita harus rasionya itu 1:1. Ini contoh aja gitu kan. Terus ada Instagram feed yang rasionya 4:5 kan, yang vertikal ya. Terus ada yang picture chat, ini contoh aja. Kalau Instagram story kan 9:16. Misalnya kita ingin ngirim lewat Instagram feed gitu, tapi pakai ukuran yang ini gitu. Itu nanti akan kepotong tentu saja. Nah, kabar baiknya di Canva itu semua ukuran sudah tersedia gitu kan. Jadi kita tinggal milih nih, ketika kita klik gitu ya, nanti saya akan coba share screen-nya bagaimana membuka Canva langsung hari ini. Ketika kita klik, kita mau ukuran berapa, itu pilihannya banyak sekali gitu. Termasuk Instagram feed, termasuk YouTube, termasuk juga untuk video presentasi segala macam itu ada gitu. Jadi itulah Canva itu sangat memudahkan. Asal kita tahu bagaimana cara trik-triknya gitu ya. Ini ukuran. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa pemilihan font supaya harmoni itu nggak boleh terlalu banyak gitu kan. Terus ini juga terkait dengan keseimbangan dan kontras gitu kan. Jenis font itu hanya boleh menggunakan 3 jenis font maksimal ya. Gunakan saja 2 lah. 2 itu udah bagus itu. Tapi kalau misalnya mau 3 itu maksimal. Tidak boleh font digunakan 4. Udah jadi kebanyakan tuh dalam desain itu nggak bagus ya. Jadi maksimal sekali adalah 3 jenis font yang digunakan ya. Jadi font itu kalau kita lihat ya, ada jenis font itu yang namanya sans serif, display, dan serif ya. Kalau sans serif itu yang begini nih, yang yaitu bahasa mudahnya ya, lurus gitu. Kalau ini kan dia yang display itu yang lebih kepada ada ini, yang yang untuk tulisan handwriting gitu, tulisan seperti itu, tulis atau tebal, tipis seperti itu. Terus kalau yang serif itu biasanya ada ini nih, dia memiliki ekor apa namanya gitu. Ini yang namanya serif. Kalau sans serif itu lurus-lurus aja dia. Nah, kalau serif itu yang biasanya ada gini ya, di ujungnya itu ada ornamen-ornamen seperti ini ya. Ini ingat, font yang boleh digunakan ya dalam satu slide gitu atau satu halaman desain ya, termasuk juga kalau misalnya presentasi semua slide itu harus sama, itu maksimal 3, hanya 3 font yang digunakan ya. Kalaupun 1 ya kurang juga sih, kalaupun mau kapital di bawahnya fontnya sama, berarti dia kecil gitu. Tapi ya minimal banget ya 2 lah gitu dipakai ya, seperti itu. Nah, ini penentuan jenis font yang tadi saya sebutkan tadi tuh, bukan jenis ukuran. Ini menggunakan golden triangle ya. Jadi untuk judul menggunakan 40 misalnya, ini 40 ukuran fontnya itu 40. Untuk yang subjudulnya ini 25, di bawahnya itu 15. Jadi ada seperti ini contohnya, ini judulnya kan lebih besar. Terus ini subjudulnya dikurangin 25. Terus yang bawahnya ini namanya, terus ada semua ini misalnya itu kecil lagi gitu. Jadi jangan sampai semua tulisan ini menggunakan 40 gitu. Nah, ini orang nanti yang ngelihat ini judul semua gitu kan. Mana ininya gitu ya. Yang hal-hal penting lainnya mana gitu. Jadi font yang diperhatikan itu berarti yang boleh digunakan untuk font ya 3 font, dan ukurannya seperti ini tadi, menggunakan golden triangle ya. Itu untuk font. Oke, selanjutnya tentang, nah kita akan ke struktur kartu ucapan ya. Karena karena yang akan dibuat akhir dari
akhir dari kegiatan ini adalah tentang kartu ucapan, maka kita mungkin sudah tahu semuanya ya tentang struktur kartu ucapan itu seperti apa. Intinya itu adalah ada 3 hal ya, yang dalam satu kartu ucapan itu ada receiver ya, body dan sender. Receiver itu maksudnya kepada siapa kartu ditujukan, misalnya tapi ini kadang sekarang jarang ya kalau misalnya yang ini untuk yang formal ya. Kalau yang nggak formal misalnya kita langsung aja selamat Idul Fitri, paling itu kan langsung ke body gitu kan. Yang sender body itu kan berisi ucapan selamat, doa dan harapan, kutipan kata-kata mutiara dan sebagainya seperti itu. Lalu ada gambar-gambar juga. Yang terakhir pasti kita ada sendernya, yaitu sender siapa yang mengirim kartu ucapan itu. Tapi kadang kita kalau lihat ya sekarang kalau yang biasanya yang apalagi yang informal gitu langsung Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, sendernya langsung dari bla bla bla. Receivernya itu jarang kita ini ya kita tulis itu, padahal sebetulnya struktur ucapan itu kartu ucapan ya itu harus ada tiga ini, receiver, body dan sender. Nah, untuk kita sudah tahu nih dari aja yang harus diperhatikan kita buat desainnya, model yang tadi Aida, terus kita ingin terus struktur ucapan, kartu ucapan. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan dulu nih, kartu ucapan ini atau desain yang kita buat itu nanti akan untuk dicetak atau hanya untuk disebar lewat media aja gitu. Misalnya pakai untuk di WhatsApp aja atau di Instagram aja atau mau dicetak gitu. Itu akan mempengaruhi nanti ke ukuran, terus ke mana lagi cara membuat nge-save-nya gitu. Jadi yang pertama yang kita pikirkan itu atau kita tentukan itu ketika membuat kartu ucapan, kita tentukan dulu produknya ini atau desain kita ini mau dicetak atau hanya untuk digital. Jadi itu pertama sekali yang harus kita tentukan ya. Yang kedua cari referensi. Nah ini pokoknya dalam konsep desain itu apalagi kita yang pemula, saya juga gitu pemula ya, yang kita harus mencari referensi. Referensi itu banyak sekali gitu. Mungkin sudah pada tahu ya Pinterest, Pexel, PNG, Nah kalau yang untuk nanti yang saya akan coba ke teman-teman nih untuk di Canva itu kan elemennya banyak. Misalnya kita mau ngasih gambar kayak gini-gini gitu kan, ini ya. Ini kan termasuk gratis di Canva gitu. Tapi banyak sekali yang di Canva itu grafiknya itu berbayar gitu. Kalaupun kita pakai nanti ada tulisan Canva-nya gitu, nggak bagus ketika di save gitu. Nah, saya akan nanti akan memberikan tips untuk mencari grafik-grafik yang bisa kita gunakan yang ini yang lebih mudah gitu. Ini PNG3. Kebetulan saya termasuk kontributor gitu yang memang ngirim karya gitu ya. Ngirim karya walaupun masih sederhana gitu, tapi itu di PNG3. Cuman sayangnya memang PNG3 itu cuma satu download per hari per orang gitu. Jadi kalau gratis ya karena gratis gitu. Jadi kalau kita mau nyari di PNG3 itu benar-benar kita cari yang kita butuhkan gitu. Karena satu hari cuma boleh satu download gitu yang gratis ya. FreePic itu bagus-bagus tapi ya gitu dia sama sih bagus juga. Cuman dia juga terbatas ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi ya. Lalu kalau kita sudah dapat referensi misalnya dari Pinterest nih, wah bagus nih desain seperti itu, maka kita harus jangan sampai plek-plekan dipakai gitu ya. Termasuk di Canva gitu kan, di Canva itu banyak ya banyak template-template yang kita gunakan. Cuman ya tadi kembali lagi bahwa kalau yang gratis itu yang free itu sederhana banget dan ya gitu jadi pasaran lah istilahnya gitu. Nah kita kan pengen mencoba berkreasi gitu, maka cari referensinya dari Pinterest gitu ya, contohnya Pexels juga bisa. Lalu kita tentukan nih, kita gunakan ATM, amati tiru modifikasi. Jadi buat contoh di Pinterest kita coba untuk tiru tapi dimodifikasikan sama gitu.
Misalnya dimodifikasinya lewat warna, atau misalnya kalau di Pinterest itu yang kita lihat itu warnanya apa, bentuknya bulat, kita jadi apa gitu, seperti itu. Kalau sudah dapat referensi, terus kita mau menentukan apa saja, nah kita ukurannya, nah ini terkait ya, ukurannya berapa terkait dengan ini. Lalu yang keempat, siapkan bahan-bahannya. Siapkan bahannya, gambarnya, vektor, font yang mau kita pakai, warnanya, dan lain-lain. Ya, jadi usahakan memang kalau buat desain itu jangan langsung, ya ada sih, ada orang yang memang ketika membuat sesuatu itu langsung pluk-pluk tanpa ada perencanaan, tapi lebih baik itu desain itu memang direncanakan dulu supaya harmonisasinya itu dapat gitu, bagus, keseimbangannya dan lain-lain itu dapat ya. Jadi gambar ini bisa cari nanti di PNG3 kalau mau yang bagus dan gratis gitu ya. Vektor juga ada di sini banyak, di sini juga banyak. Kalau ini referensi tuh di sini nih ya, banyak. Nah, font untuk mencari font untuk membuat font itu ada aturannya juga gitu. Jangan sampai fontnya itu misalnya nih judulnya nih, ini judul menggunakan yang display, yang apa namanya display itu kan yang tadi itu ya, yang kayak handwriting gitu, yang pakai garis-garis itu, yang tulisan sambung gitu. Dan apa ya? Jadi font pun ada apa namanya, kita bisa cari nanti inspirasinya itu dari, nanti saya akan coba share screen ya, website-website yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi kombinasi font yang pas untuk desain ya, yang enggak sembarangan juga kita memilih font yang kita gunakan gitu. Jadi ada kombinasinya, dan itu udah dibuat di generator oleh, ada banyak ya situs-situsnya. Lalu yang terakhir itu warna pun pemilihan warna supaya bagus itu ada aturan-aturannya. Nanti saya coba kasih tahu apa saja, bagaimana website yang bisa kita pakai untuk apa namanya, untuk mencari kombinasi yang pas, warna yang pas ya. Oke, selamat berkreasi.